udah mulai. Di antara nama bersejarah yang disebut oleh Al-Quran secara negatif sebagai pelajaran penting untuk kita menjauhi sifat-sifatnya adalah Qarun. Nama Qarun disebut dalam 3 tempat di Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 76-82, surat Al-Ankabut ayat 39, dan surat Al-Mu'min ayat 24. Sebagaimana dikemukakan dalam pembukaan surat Al-Qasas ayat 76, ditegaskan oleh Allah bahwa Qarun adalah umat Nabi Musa. Bahkan dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengutip banyak riwayat yang menyebut Qarun sebagai anak dari pamannya Nabi Musa. Artinya, ia adalah sepupu Nabi Musa. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Qarun adalah pamannya Nabi Musa bahkan. Ia dikaruniai nikmat begitu besar, berupa kekayaan yang tiada terhingga, yang digambarkan dalam ayat tersebut bahwa kunci-kunci penyimpanan hartanya saja kalau dipikul oleh 70 orang yang sangat kuat, mereka takkan kuat memikulnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ia mendapatkan kekayaan itu karena bekerja kepada Firaun. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa itu didapatkan dari menggali harta yang tersimpan dari Nabi Yusuf. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa itu didapatkan karena meminta doa kepada Nabi Musa agar dibuat kaya dan ia berhasil menjadi kaya. Di sini Allah hendak menegaskan bahwa meski engkau adalah umat seorang nabi dan memiliki kekerabatan dengan nabi sekalipun serta dikaruniai nikmat kekayaan yang berlimpah, belum tentu engkau dicintai oleh Allah. Melainkan itu adalah ujianmu, karena ujian tak mesti selalu berupa kesusahan, kesakitan, kemiskinan, dan sejenisnya. Namun lihatlah Qarun yang tumbuh menjadi pribadi yang lalai dari ajaran Nabi Musa. Apa saja yang membuatnya lalai? Yang hal itu harus kita waspadai bersama, yang merupakan sifat-sifat buruk Qarun. Pertama, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 76, Qarun terlalu bangga atas hartanya. Padahal dalam tafsiran Profesor Quraish Shihab dalam ayat itu, Tuhan tak melarang kita untuk senang akan kepemilikan harta. Tapi jangan berlebihan dalam berbangga atas harta kita. Dan Qarun telah berlebihan dalam berbangga atas hartanya. Kedua, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 78, Qarun menafikan karunia Tuhan. Ia menyebut bahwa kekayaannya murni karena ilmunya. Padahal menurut Said Qutb itu lantaran karunia dari Tuhan. Hindarilah berkata bahwa ini karena aku, dan aku. Tapi katakan ini semata karena karunia dari Tuhanku. Ketiga, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 77, ia menjadi manusia yang duniawi. Ia hanya fokus untuk mengurus dunianya dan lalai akan ukhrawinya. Padahal di ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa berorientasi pada dunia tidak masalah. Toh kita memang diciptakan di dunia, asal jangan kamu lupakan akhiratmu. Karena hidup ini sejatinya untuk akhirat, sedangkan dunia hanya sementara. Keempat, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77, Qarun adalah seorang yang pelit. Ia tak membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda punya teman yang pelit? Mungkin nasabnya bersambung ke Qarun. Kelima, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 77, Qarun suka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan baik secara fisik, misalnya mengeksploitasi alam hingga rusak demi kekayaan kita sendiri, atau kerusakan batin yang karena kekayaannya hingga ia lupa teman, lupa silaturahmi, abai kepada keluarga, dan lupa kepada hal-hal penting lainnya lantaran hanya karena terlalu fokus bekerja. Keenam, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 79, Qarun adalah seorang yang suka pamer. Ia mempertontonkan kemegahan hingga membuat orang iri dan terjebak dalam kelalaian serupa. Bayangin, udah sombong, mendakwahkan kesombongan. Maka kalau Anda punya teman yang suka pamer, coba cek DNA-nya. Jangan-jangan DNA-nya tersambung dengan Qarun. Maka mari kita bercermin. Bercerminlah, adakah sifat-sifat Qarun pada diri kita? Karena bisa jadi Qarun 4.0 ada dalam diri kita, maka berbenahlah.